Diawali emang dari Yayanya yang pengen menyalurkan hobinya dia. Dia tuh kalau di rumah suka masak-masak, ya bikin kue, bikin puding, bikin es buah, pokoknya apapun. Akhirnya dia pengen buka warung pas puasa. Ada lontong kah? Biar yang enak gimana aja coba kasih. Yang enak ini kak, ini sambal nih. Yo, sambal. Ya buat bakwan. Ya Jadi berapa semuanya? gocap aja, seikhlasnya aja. Hai Occasion Vibes, bertemu lagi di Behind Celeb bersama gue Tommy Timotius. Hari ini gue mau bawain 2 gosip. Yang pertama nih, gemes banget nih. Yaya jualan takjil pakai modal angpau di depan rumah. Siapa yang gak kenal Abigail Katria Putri? Atau yang akrab disapa sebagai Yaya yang punya cara unik buat mengekspresikan tingkah dirinya. Nah ini tingkahnya ini kali ini kreatif dan sangat semangat. Dan juga mencuri perhatian. Di bulan Ramadan ini, anak sambung dari Ibnu Jamil dan Ririn Dwi Ekawati itu kembali bikin gemas dengan aksi terbarunya, yaitu jualan takjil di depan rumah. Nah, yang bikin makin salut, Yaya memulai bisnis Ramadannya ini bukan dengan modal besar, tapi dari uang angpau yang sebelumnya dia terima. Nah, uang ini nggak langsung dihabisin begitu aja, tapi diputar menjadi sesuatu yang produktif. Jiwa entrepreneurnya sudah mulai semenjak dini sekali ya. Dengan penuh semangat, Yaya menyulap modal angpau yang tadinya dia dapat itu menjadi makanan dan minuman takjil. Mulai dari camilan manis hingga minuman segar pelepas dahaga. Semuanya disiapkan Yaya dengan antusias. Meja kecil di depan rumah disulap menjadi lapak takjil sederhana yang mengundang perhatian. Bagaimana keseruannya? Berikut videonya. Ada saja gebrakan Abigail Ketelnya atau yang kerap disapa Yaya, putri dari Ririn Ekawati di bulan Ramadan ini. Tiba-tiba saja Yaya memiliki ide untuk berjualan takjil di depan rumahnya. Dan di hari keempat puasa ini, Yaya jualan pisang ijo seharga Rp20.000. Dan siapa sangka, jualan Yaya cukup laris manis. Ya, idenya diawali emang dari Yayanya yang pengen menyalurkan hobinya dia. Dia tuh kalau di rumah suka masak-masak, ya bikin kue, bikin puding, bikin es buah, pokoknya apapun. Akhirnya dia pengen buka warung pas puasa. Ya udah, kita kasih aja menggunakan fasilitas yang ada di rumah seadanya gitu. Jadi memang kita support aja sebagai orang tua, terus Yayanya sama temennya punya ide bikin ini udah. Ya hari pertama itu adalah karya dari Yaya semua. Ya, sebagai orang tua, Ririn dan Ibnu Jamil sangat mensupport kegiatan Yaya. Dan sebagai bentuk support hari pertama Yaya jualan takjil di awal Ramadan, Papa Ibnu, ayah sambung Yaya, menjadi pelanggan pertama. Lucunya saat Papa Ibnu memberikan uang Rp100.000, Yaya malah berceloteh tak ada kembalian. Beli. Saya mau beli. Beli semuanya bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Kok nggak bisa? Nih. Bapak tadi ngasih uangnya berapa tadi? 100.000. Jadi kembalinya berapa? Gak usah pakai kembali. Nggak kembalian? Gak usah. Oke deh. Kan kau papa aku. Kalau segala sesuatu berkaitan dengan kreativitas kita support, senang-senang aja sih, lucu aja kita ngelihatnya. Dia emang anaknya kan nggak bisa diem gitu. Kadang bikin apa dulu pernah kita juga ini enak bikin kuku ya, manipedi di sini. Dia buka jasa untuk membuat merapikan kuku, gambar kuku. Beberapa hari berjualan, untung yang diperoleh Yaya memang tak banyak, namun tetap saja Yaya happy. Lantas benarkah modal Yaya menggunakan uang ampaunya untuk modal usaha jualan takjil? Dari uang dia kan kemarin dapat uang ampau ya nak, gongsi dia dapat uang ampau, modalnya dari uang ampaunya dia beliin modal buah-buahan, terus alat-alat yang lainnya juga, sirupnya. Di usianya akan menginjak 10 tahun pada bulan Desember nanti, Yaya memang sudah memiliki bakat sebagai seorang pengusaha mengikuti jejak Mama Ririn. Namun baik Ibnu dan Ririn tak ingin memaksakan putrinya untuk menjadi pengusaha, tapi tetap mendukung apapun keinginannya saat besar nanti. Gak cuma sekedar berjualan, momen ini jadi ajang belajar juga dong buat Yaya.
Ia belajar melayani pembeli, menghitung uang, hingga merasakan serunya punya usaha sendiri. Senyum sumringahnya waktu ada pembeli yang datang jadi pemandangan juga yang ikut menghangatkan suasana Ramadan. Warga sekitar pun tampak antusias mendukung aksi Yaya. Selain pengen beli takjil juga untuk berbuka, banyak juga nih yang penasaran mau ngeliat langsung bagaimana keseruan si kecil yang penuh ide ini. Aksi Yaya ini pun menuai pujian. Di usianya yang masih belia, Okezoners, ia sudah menunjukkan kreativitas sekaligus semangat mandiri. Ramadan memang menjadi momen yang tepat untuk belajar atau berbagi hal yang positif. Dan Yaya membuktikannya dengan cara yang manis. Nah ini di informasi selanjutnya ada yang bikin salut. Karena Fajar Setboy itu nggak malu untuk ngebantu ibunya dagang. Walaupun ujung-ujungnya tetap minta jajan. Nama Fajar Setboy belakangan makin sering warawiri di dunia hiburan. Karirnya terus menanjak, tawaran tampil juga sering muncul. Dan di tengah popularitasnya yang kian meningkat, Fajar tetap menunjukkan sisi sederhananya yang bikin banyak orang menjadi salut. Dan di bulan Ramadan ini, Fajar nggak gengsi tuh Okezoners, buat langsung membantu sang ibu berjualan takjil. Tanpa ragu dan tanpa jaim, Fajar Setboy sigap melayani para pembeli yang datang ke lapak ibundanya. Dari membungkus makanan hingga menyerahkan ke konsumen, semuanya langsung dilakukan oleh Fajar Setboy dengan cekatan. Momen ini pun langsung mencuri perhatian nih Okezoners. Sosok yang dikenal dengan ekspresi melankolisnya yang sedikit-sedikit nangis itu terlihat begitu berbeda ketika membantu sang ibu. Senyum ramah dan gerak cepatnya melayani pembeli ngebikinin suasana lapak jadi semakin ramai. Dan gak sedikit pembeli yang tampak menjadi antusias. Selain pengen membeli takjil untuk berbuka, ada juga yang jadinya penasaran. Pengen lihat langsung Fajar beraksi di balik meja jualan. Bisa dibilang, lapak takjil sang ibu pun menjadi pusat perhatian semua orang. Dan setelah membantu berjualan, ada momen yang gak kalah menggemaskan. Fajar yang sudah lelah ikut melayani pembeli, langsung menagih makan di warung sang ibu. Bagaimana keseruan Fajar saat membantu ibunya berjualan hingga minta makan di warung? Simak video berikut ini. Karir Moncer meski sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari rekan sesama selebriti, namun tak membuat Fajar Setboy down, sebaliknya karir Fajar kian meroket. Dan yang paling bikin netizen salut di sela kesibukannya, Fajar masih membantu ibundanya jualan takjil. Ini ada gorengan, ini ada bakwan jatuhan nih. Makan bakwan. Yang paling favorit mana aja? Kalau menurut sama aja. Ini Menurut aku nasi favorit sama bakwan. bakwan. Sukanya dia nasi sama bakwan. Ada lontong kah? Biar yang enak yang mana aja? Coba kasih Yang enak ini kak, ini sambal nih. Yo, sama Ya, buat bakwan. Ya, Jadi berapa semuanya? gocap aja. Seikhlasnya aja. Usai melayani pembeli, Fajar pun menikmati buka puasa bersama sang mama. Meski hanya menu sederhana, namun Fajar begitu menikmati masakan wanita yang melahirkannya. Lantas, apa menu masakan favorit Fajar? Makan ya Maya. Gak usah kebanyakan mah. Biasanya acar sih, acar Gorontalo. Bedanya buatan mama, buatan Gorontalo kalau di kampung diri. Ya, Fajar memang begitu mencintai mamanya. Bahkan Ramadan kali ini, pemilik nama lengkap Fajar Labadjo makin getol cari cuan demi bisa membeli rumah di Jakarta. Lantas benarkah Fajar ingin memiliki rumah di kawasan elit Pondok Indah? Kalau merupanya mau beli rumah untuk kita semua, untuk kita. Tak hanya itu, rencananya Fajar dan mamanya berencana pulang ke Gorontalo untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama orang tercinta. Lantas benarkah Fajar sudah menyiapkan THR hingga puluhan juta untuk keluarga di kampung? Ya mudah-mudahan mau mempersiapkan THR juga buat di kampung, buat teman-teman di kampung, keluarga. Kita juga kan butuh kan, butuh keluarga, kangen. Beragam hidangan pun tersedia langsung ya untuk Fajar, dari camilan sampai makanan berat. Semua siap untuk mengisi perut setelah seharian beraktivitas. Momen sederhana itu justru terasa hangat dan penuh makna. Seorang anak yang tetap dekat dan manja kepada ibunya meski kini sudah dikenal oleh banyak orang. Aksi Fajar ini pun menuai pujian Okezoners. Banyak yang menilai ia tetap membumi dan tak lupa sama asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya dunia hiburan, Fajar menunjukkan bahwa keluarga tetap jadi prioritas utama. Itu dia Behind Seleb hari ini, Senin 23 Februari 2026. Untuk informasi terkini, langsung buka okezon.com dan jangan lupa subscribe Okezon Vibes. Gue Tommy, ketemu lagi di Behind Seleb selanjutnya. Bye-bye.
Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.